Halo guys, balik lagi nih di Dami Channel. Mengejar gelar sarjana tentu perlu dilakukan dengan pertimbangan yang matang. Pasalnya, gelar tersebut dapat mempengaruhi arah karir di masa depan. Sejumlah jurusan populer seperti kedokteran, komunikasi, ekonomi, dan teknik masih menjadi pilihan banyak orang hingga saat ini. Padahal sebenarnya masih banyak jurusan sepi peminat tapi peluang kerja yang besar. Meskipun ada sejumlah jurusan sepi peminat, namun sebagian besar lulusannya justru memiliki peluang kerja yang besar dan bergaji tinggi. Namun ternyata belum banyak orang yang menyadarinya. Apa sajakah jurusan sepi peminat tetapi peluang kerja besar? Yuk simak terus video ini sampai selesai. Astronomi. Di Indonesia, jurusan astronomi memang menjadi jurusan yang tidak terlalu populer karena dianggap sulit dan banyak yang belum mengetahui prospek kerjanya. Di jurusan ini, kamu akan mengamati benda-benda langit seperti bintang, planet, komet, nebula, gugus bintang, atau galaksi. Selain itu, kamu juga akan mempelajari fenomena alam yang terjadi di luar atmosfer bumi. Kemudian setelah lulus dari jurusan ini, kamu bisa bekerja di industri atau lembaga yang menjanjikan, seperti LAPAN, BMKG, observatorium, NASA, atau bahkan menjadi astronot dengan gaji yang sangat tinggi. Jika kamu ingin mengambil jurusan tersebut, ITB adalah satu-satunya universitas yang memiliki jurusan astronomi di Asia Tenggara. Jurusan sepi peminat berikutnya adalah oseanografi. Mungkin kamu baru pertama kali mendengar nama jurusan yang satu ini. Oseanografi merupakan sebuah cabang ilmu kelautan yang mempelajari berbagai aspek kelautan, seperti organisme laut dan dinamika ekosistem, arus samudra, gelombang, geologi dasar laut, dan lain sebagainya. Mengingat Indonesia terdiri dari lautan yang sangat luas, tentu saja pemerintah akan membutuhkan ahli kelautan yang mumpuni. Ada banyak industri perikanan dan kelautan yang membutuhkan lulusan-lulusan oseanografi. Di jurusan ini, kamu akan diajari ilmu tentang laut mulai dari arus hingga fenomena laut yang teraneh di dunia. Tentu saja kamu akan menjadi tenaga langka yang dibutuhkan negara. Jurusan sepi peminat berikutnya adalah kehutanan. Jurusan yang satu ini tentu sangat dibutuhkan. Di jurusan ini, kamu tidak hanya belajar tentang hutan saja, tetapi juga cara pengelolaan hutan serta segala hal yang ada di hutan, seperti pengelolaan ekosistem hutan, pemanfaatan dan perlindungan hasil hutan, hingga produktivitas hutan. Dengan pengetahuan ini, maka kamu bisa bekerja di berbagai bidang yang menjanjikan, mulai dari konsultan, peneliti, wirausahawan, atau pegawai di lembaga kehutanan nasional hingga internasional. Jurusan sepi peminat berikutnya adalah arkeologi. Jurusan arkeologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kebudayaan atau manusia di masa lalu dan masa kini melalui kajian sistem berdasarkan data benda-benda peninggalan. Selama kuliah, kamu akan sering melakukan studi lapangan ke tempat-tempat seru yang jarang dikunjungi orang lain. Selain itu, kamu juga akan mempelajari dan menganalisis berbagai peninggalan kuno, peristiwa masa lalu, hingga artefak. Lulusan arkeologi akan bekerja sebagai peneliti, arkeolog, atau bahkan kamu juga bisa berkesempatan untuk direkrut oleh para ilmuwan dari luar negeri. Universitas dengan jurusan arkeologi di Indonesia diantaranya adalah UI, UGM, Unhas, Udayana, Universitas Jambi, dan Universitas Halu Oleo. Jurusan sepi peminat berikutnya adalah antropologi. Jurusan antropologi mempelajari hubungan antara masyarakat dalam satu kelompok dan budaya etnis, mulai dari perilakunya, budaya, serta keanekaragamannya. Jurusan yang satu ini sangat cocok bagi kamu yang suka dengan budaya dan hubungan antar manusia. Lulusan dari jurusan ini juga banyak dicari oleh lembaga dan instansi negara di bidang ilmu budaya. Kamu bisa bekerja sebagai peneliti, antropolog,
pengajar, wartawan, PNS, konsultan, budayawan, HRD, dan lain sebagainya. Beberapa universitas yang membuka jurusan ini adalah UI, UGM, Unair, Unpad, Undip, dan Universitas Brawijaya. Selain kelima jurusan sepi peminat tapi peluang kerja yang besar, seperti yang telah kita sebutkan di atas, masih ada beberapa jurusan yang juga tak banyak diminati, seperti ahli perkapalan, teknik pengairan, teknik nuklir, teknobiomedik, pustakawan, aktuaris, dan filsafat. Mulai sekarang, jangan lagi anggap remeh jurusan sepi peminat ya. Dari beberapa jurusan tersebut, kamu tertarik di jurusan yang mana nih? Nah, jawab di kolom komentar ya. Nah, teman-teman, mungkin sekian dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Jika teman-teman suka dengan video ini, jangan lupa untuk tekan tombol like-nya dan juga tombol subscribe-nya agar teman-teman tidak ketinggalan video-video menarik lainnya. Terima kasih dan sampai jumpa.